Halo semuanya, kami dari kelompok akan membuat video konseling tentang konseling eksistensial humanistik. Dan kali ini saya akan menjadi konselor dan rekan saya Cynthia akan menjadi konselinya. Baik, simak video kami berikut ini. Selamat pagi, Pak. Oh iya, oke. Tumben datang sini. Silakan duduk, silakan duduk. Tidak seperti biasanya kalau datang tiba-tiba. Bapak, ada yang bisa Bapak bantu? Jujur saya tuh merasa masih bingung, Pak. Dan merasa berat. Rasanya hidup saya tuh nggak ada arah, Pak. Saya mengerti ya, baik. Bisa ceritakan lebih banyak tentang apa yang kamu rasakan yang membuatmu merasa hidup menjadi tidak ada arah atau hampa? Saya kuliah tuh tidak tahu arah, Pak. Jadi saya tuh seperti ngikutin arus gitu, Pak. Nggak ada yang bikin semangat. Jadi kamu merasa seperti terjebak di rutinitas yang hampa, seolah tanpa tujuan pribadi, benar begitu? Iya, Pak. Saya juga mulai susah tidur, makan jadi nggak teratur, dan lebih sering menarik diri dari lingkungan sosial. Oh iya. Itu pasti sangat berat buat kamu ya. Apakah kamu pernah mencoba untuk melakukan sesuatu untuk bisa membuat kamu semangat atau keluar dari zona yang nggak nyaman itu? Sebenarnya sih saya tuh kayak merasa campur aduk, Pak, pikiran saya tuh. Saya bingung mau kemana dan takut kalau masa depan saya tuh nggak jelas, Pak. Apa yang membuatmu paling khawatir bisa jadi takut begitu memikirkan masa depan? Takut gagal tidak bisa menggapai cita-cita, Pak. Saya takut tidak sesuai ekspektasi. Teman-teman saya tuh udah punya rencana gitu, Pak, yang sudah tertata rapi. Nah, ketakutan itu manusiawi ya. Tapi coba kita explore sedikit apa hal kecil yang membuat dirimu merasa berarti. Nah, itu penting sekali supaya kita merasa bahwa hidup ini tidak hanya berjalan seperti tidak ada arah, tapi hidup ini sangat berarti walaupun itu dalam hal-hal kecil. Karena satu langkah dalam hidup itu sangat berarti untuk 1000 langkah ke depannya. Apakah ada hal kecil yang pernah membuat diri merasa berarti? Iya, Pak, dulu itu saya suka menulis puisi gitu, Oh Pak. bagus ini. Sama suka seni dan menyanyi gitu. Tapi sekarang tuh kayak nggak ada waktu gitu, Pak. Banyak tugas juga. Coba kamu bisa atur waktunya, apa yang ingin kamu lakukan dengan kebebasan itu? Apakah kamu ingin menulis lagi atau gimana? Saya sendiri tuh kayak gimana ya? Kayak kalau saya memilih tuh masih ragu-ragu gitu, Pak. Apa yang membuat kamu merasa saat mengatakan enggak berani? Sesak, Pak, kayak merasa tercetik Iya, gitu. ketakutan gitu ya. Kecemasan itu wajar juga. Justru mungkin itu tanda kamu bahwa kamu sudah sadar atau hidupmu bisa lebih efektif. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Saya cuma pengen ngerti kenapa saya kok merasa kayak gini dan gimana caranya ya, Pak, yang saya bisa lepas dari perasaan ini. Itu tujuan yang sangat bermakna ya. Kita bisa mulai perlahan-lahan. Satu langkah kecil dalam mengenali dirimu kembali dan mencari apa yang penting bagimu. Apakah kamu siap untuk menjalani itu bersama saya? Saya siap, Pak. Saya nggak mau terus-terusan Baik. begini. Siap. Kita akan mulai dari hal yang paling terasa untukmu saat ini. Kamu tadi bilang merasa hidupmu hampa dan tidak ada arah. Iya, Pak. Kalau kamu coba ingat kembali, baik Ria, kita mulai dari hal-hal yang paling terasa untukmu saat ini. Kamu tadi bilang merasa hidupmu hampa dan tidak tahu arah. Kamu bilang kalau kamu mau coba ingat kembali, kapan pertama kali kamu merasa hal-hal yang tertekan itu? Mungkin sejak semester 4, Pak. Iya. Awalnya saya cuma merasa bosan kuliah, terus makin kesini tuh makin kayak hilang arah gitu, Pak. Tugas numpuk, tapi saya nggak punya motivasi. Saya mengerjakan tugas itu cuma karena harus, Pak. Oh iya, jadi awalnya dari rasa bosan. Iya, Pak.
lalu dikembangkan menjadi rasa kehilangan motivasi dan arah. Ya. Saat itu apakah kejadian atau perubahan besar yang mungkin mempengaruhimu? Mungkin waktu itu saya gagal ikut lomba gitu, terus gagal ikut organisasi, tapi saya nggak keterima tuh, rasanya kayak gagal banget. Sejak saat itu saya mulai mikir, Pak, emang bisa ya ke depannya saya bisa jadi orang berguna, takut tidak keterima di pekerjaan. Tidak, itu seperti pengalaman yang mengecewakannya. Iya. Kamu sudah berusaha keras tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dari situ kamu mulai mempertanyakan semua yang membuatmu menjadi bebannya. Iya, Pak, dan kayaknya tuh dari situ tuh saya tuh merasa mulai runtuh begitu, Pak. Saya mulai ngerasa minder, rasa nggak cukup gitu. Teman-teman saya tuh kayak udah maju semua, punya rencana. Kalau saya tuh nggak tahu, Pak, arah saya mau kemana gitu. Kamu merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-temanmu, dan itu membuatmu bisa merasa ragukan dirimu sendiri. Rasa tidak cukup itu membungkam semua semangat yang sebelumnya sudah ada dalam dirimu. Iya, bener banget, Pak. Saya juga malu karena saya juga nggak ngapa-ngapain. Jadi saya makin menarik diri dari lingkungan sosial. Yang dulunya saya ceria, sekarang jadi lebih sering pendiam, Pak. Rasa saya itu. Baik. Apalagi di kamar kos merenung terus gitu, Pak. Baik, saya bisa melihat bahwa semua ini sungguh tidak mudah untukmu, tapi saya juga melihat bahwa ada di balik semua ini ada sisi baik untukmu, ada bagian dari dirimu yang ingin berusaha berubah, masih ingin bangkit. Itu sangat penting. Iya, Pak, saya juga pengen berubah, Pak. Tapi saya bingung itu mulai dari mananya gitu. Nggak tahu saya apa sebenarnya gitu. Kadang saya cuma pengen nangis gitu, Pak. Ya, nangis itu adalah bentuk ekspresi yang sehat, ekspresi yang bagus. Jika kamu menangis itu hal-hal yang wajar. Kamu tidak perlu menjawab semuanya sekarang. Kita akan mulai itu dari yang paling mendasar, mengenali dirimu, menerima perasaanmu, dan menentukan kembali apa yang penting bagi dirimu. Iya, Pak, saya bersedia. Saya pengen ngerti diri saya dan saya pengen agar saya tidak overthinking terus begitu, Pak. Baik, ya, kita akan mulai ini bersama, satu langkah kecil demi langkah yang berikutnya. Yang penting kamu di sini tidak sendiri dan ada saya untuk mendampingimu. Ya, Pak, terima kasih. Saya merasa sedikit lebih ringan setelah berkonsultasi dengan Bapak juga. Baik. Saya akan terus berusaha dan semangat, Pak. Baik. Saya akan menggapai cita-cita impian saya dan saya berusaha untuk menghilangkan rasa overthinking saya, Pak. Baik, saya senang mendengarnya. Kamu hebat, dan jika kamu kamu butuh tempat untuk bercerita atau mencerita pengalaman masalah-masalahmu, ruang ini terbuka untukmu. Baik, Pak, terima kasih sudah mendengarkan saya, Pak. Baik, ya, terima kasih juga sudah datang mengunjungi. Maaf, Pak, mengganggu Siap, waktunya. ya. Baik. Terima kasih, Pak. Siap, Mari, sama. Pak. Siap. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Tetap semangat dan tidak boleh overthinking dengan masa depan kalian, karena masa depan semua sudah tertulis.